rumah. Apa kabar? Hai yang di sini. Halo. Halo. Ketemu lagi dengan Boma, bocah manis. Ya enggak, ya enggak? Coba kasih salam tuh sama teman-teman di rumah tuh. Halo teman-teman. Nah, nggak ada boxy ya? Enggak. Seneng kalau nggak ada boxy. Boxy tuh nyebelin. Lihat tuh, mulutnya lebar, dia tuh sukanya ngomong, ngomel, ngoceh. Ih, Boma nggak suka. Nah, kalau segini kan enak kalau begini. Teman-teman pada mau dengerin Boma ngomong. Kalau ada boxy, Boma nggak mau. Boma kalau ngomong pasti selalu diserobot. Maunya boxy terus yang ngomong boxy. Boxy nggak mau mendengarkan Boma. Kalau adik-adik mau ya mendengarkannya, terutama mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan papa mama. Ya enggak? Ya enggak? Di sini juga. Iya dong. Pintar ya. Nah, yuk kita mau ibadah online yuk. Yuk. Persiapannya apa aja ya? Alkitab. Siapin Alkitab. Apalagi? Mandi. Oh iya, ada yang belum mandi ya. Ayo mandi dulu, mandi. Terus nanti ambil Alkitab ya. Terus apa lagi? Baju. Masa nanti telanjang banget. Iya betul, Salom. Pakai baju yang rapi, sopan. Nah, sekarang sudah ya, berarti udah wangi semua, udah rapi, udah bawa Alkitab. Kita berdoa yuk. Siapa mau pimpin doa? Aku. Hah? Siapa itu? Siapa? Aku. Siapa yang mau pimpin doa? Aku. Siapa? Udah, mending kalian hobi deh. Ya siapa? Hobi pala ayung gambreng. Pelonyo. Siapa? Aku. Oh ya, ayo Bella doa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari Minggu ini kami ingin terus belajar ya Tuhan. Tetaplah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Ya Tuhan, semoga kami bisa mendapat semuanya dengan baik. Amin. Amin. Nah, sekarang kita nyanyi yuk. Ayo, aku tahu nyanyi lagu apa? Apa? Tiap orang yang dengar. Iya betul tuh, kita harus mau mendengarkan firman Allah terutama ya. Yuk kita nyanyi itu yuk. Musik. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh. Syukur lagi. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan
mendengarkan firman Tuhan ya, kayak rumah yang kuat. Nah, teman-teman, kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan minggu ini akan dibawakan oleh Kak Sandra. Kak Sandra, mana Kak Sandra? Kita siapkan Alkitab ya. Halo adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Kak Sandra bersyukur Kak Sandra bisa menjumpai adik-adik. Walaupun dengan cara yang seperti ini, Kak Sandra yakin adik-adik dalam keadaan baik, sehat ya, bersama dengan kakak, adik, mama, papa di rumah. Baik adik-adik, kita persiapkan Alkitab kita, kita buka. Kita persiapkan dulu, kita buka Imamat 8 ayat 1 sampai 10. Kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sudah semua? Baiklah, sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Kita tunduk kepala, kita lipat tangan, kita tutup mata. Kak Sandra berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang mengasihi kami, terpujilah Engkau Tuhan atas segala yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kami. Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu yang kudus untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus mau berbicara kepada kami. Diamkan segala suara hati kami Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami hanya tertuju padamu. Bapa di dalam surga, sempurnakan hamba-Mu ini Tuhan, sehingga firman Tuhan benar-benar boleh dimengerti oleh adik-adik dan juga dilakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Terpujilah Engkau Bapa di surga, ampuni segala dosa kami, sehingga kami senantiasa layak menerima berkat-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, mari kita baca dari Alkitab kita, Imamat 8 ayat 1 sampai 10. Kita baca sama-sama ya. Kak Sandra yakin kalian tetap berhadapan dengan Alkitab ya. Kita baca sama-sama. Pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia. Dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Ayat yang ke-6, lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnya serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnya patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Yang ke-10, Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinya kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Demikian pembacaan kita dari Imamat 8 ayat 1 hingga 10. Adik-adik, kita perhatikan judul dari pembacaan kita hari ini adalah Pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Pentahbisan. Pentahbisan itu asal katanya adalah tahbis. Apa sih tahbis itu? Sebentar dulu, Kak Sandra tanya. Pentahbisan Harun dan anak-anaknya dilakukan oleh siapa? Oleh Musa, ya. Pentahbisan Harun dan anak-anaknya dilakukan oleh Musa. Pentahbisan apa sih yang dilakukan Musa dengan pentahbisan itu?
kita perhatikan kata tahbis, itu menjadi kata awal dari pentahbisan. Tahbis itu diangkat, dilantik, ditetapkan, dikuduskan sebagai imam. Itulah yang akan dilakukan Musa terhadap Harun dan anak-anaknya sebagai imam. Apa sih imam itu? Ya, imam itu lebih mudahnya kita pahami sebagai pemimpin umat. Nah, sebagai pemimpin umat itu pasti ada tugas dan tanggung jawabnya. Apa sih? Ada 4. Yang pertama adalah mempersembahkan korban penghapusan dosa, juru syafaat, pemimpin umat, dan merawat umatnya supaya hidup kudus di dalam Tuhan. Kita bedah satu-satu. Mempersembahkan korban penghapusan dosa. Pada zaman Musa itu dilakukan, adik-adik. Ya, jadi manusia melakukan dosa, kemudian dia melakukan persembahan korban untuk penghapusan dosa itu. Tetapi kita sekarang ini tidak melakukan itu lagi. Kenapa? Karena sudah digenapi oleh kematian Yesus Kristus di kayu salib. Tuhan Allah sendiri yang menggenapi itu dengan mengorbankan putra tunggalnya. Nah, adik-adik, itu makanya kita tidak melakukannya lagi. Tetapi itu adalah tugas imam di masa zaman bangsa Israel dipimpin oleh Musa. Ya. Kemudian yang kedua, juru syafaat. Juru syafaat itu apa sih? Juru syafaat itu dia sebagai pengantara atau perantara antara umat Tuhan dengan Tuhan Allah, ya. Menjadi perantara menaikkan doa, mengangkat doa umat dengan Tuhan Allah, ya. Itu tugas imam. Yang kedua, dan yang ketiga adalah pemimpin umat. Dia sendiri memimpin umat Tuhan tersebut. Nah, yang keempat, tugasnya adalah merawat umatnya supaya hidup kudus di dalam Tuhan. Nah, ini nih yang paling menjadi poin, ya. Tugasnya merawat umatnya supaya hidup kudus di dalam Tuhan. Itu tugas imam, ya. Betapa beratnya Musa, ya. Dia diperintahkan Tuhan untuk menahbiskan Harun dan anak-anaknya. Kenapa berat? Yang pertama, karena ketika dia menahbiskan, sebelumnya dia sendiri harus hidup kudus, harus hidup benar. Bagaimana dia mau mentahbiskan imam Harun dan anak-anaknya kalau dia sendiri tidak hidup kudus dan benar? Misalnya adik-adik mau ngajarin temannya, adik-adik sendiri tidak pintar, tidak tahu, ya. Bilang ke temannya, kamu tuh nggak benar. Adik-adik sendiri melakukannya juga. Ya, nah jadi terlebih dahulu baru kita bisa menjadi pendamping atau pembimbing teman kita. Itu beratnya tugas Musa. Yang pertama, bahwa dia sendiri dulu harus hidup kudus dan benar, hidup benar. Yang kedua adalah apa? Dia harus benar-benar melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu terurai sekali, rinci sekali, detail sekali. Coba ada lihat tuh dari ayat 1 sampai 10, ya. Tuhan bilang, panggil Harun sama anak-anaknya, ambil pakaian-pakaian, minyak urapan dan lebujatan dan seterusnya, lalu suruh berkumpul di kemah. Musa terus melakukan itu, dapat perintah lagi. Itu adalah tugas yang berat untuk Musa, karena dia harus benar-benar mendengar apa perintah Tuhan, dan yang terlebih adalah melakukan perintah Tuhan itu. Ya, itu tugas berat dari Musa. Nah, adik-adik, kudus, kembali ke kata kudus, ya. Kenapa begitu pentingnya seorang hamba Tuhan atau seorang umat Tuhan hidup kudus dan benar? Kenapa? Karena Tuhan Allah kita itu adalah kudus. Bagaimana kita mau bisa menemui hadirat Allah yang kudus itu kalau kita sendiri berdosa, tidak kudus? Iya kan? Artinya apa, Dede? Kudus itu berlaku bukan hanya untuk Musa, Harun, dan anak-anaknya. Hidup kudus itu juga harus berlaku untuk kita. Nah, adik-adik sendiri harus tahu, mungkin kalau kata kudus itu sering sekali ya didengar, ya kan? Tetapi adik-adik harus tahu persis apa sih arti katanya kudus, ya kan? Arti kata kudus itu apa? Mari kita lihat. Kudus.
Kudus itu artinya dipisahkan atau dijauhkan. Itu arti kata kudus. Ya. Pemisahan dari yang kudus dengan yang tidak kudus. Pemisahan dari yang benar dengan yang tidak benar. Kita tidak mungkin dikatakan orang benar atau orang kudus kalau masih melakukan hal-hal yang tidak benar. Ya. Hitam dan putih tidak bisa bercampur. Hitam ya hitam ya, putih ya putih. Kalau dia bercampur jadi tidak jelas, abu-abu. Hitam enggak, gelap enggak, terang enggak. Nah, gitu ya. Jadi kudus itu harus ada pemisahan. Nah, sekarang adik-adik, kan tadi Kak Sandra bilang ya, itu juga berlaku untuk adik-adik. Nih, ya. Kudus, dengan cara apa adik-adik bisa hidup kudus, bisa hidup benar? Kak Sandra kasih tahu ya. Yang pertama, adik-adik catat, harus bersikap hidup yang benar. Ya, yang pertama, harus bersikap hidup yang benar. Bersikap hidup yang benar ini apa, sayang? Harus bisa melakukan yang benar. Kalau kita cuma tahu yang benar, tetapi tidak sanggup melakukannya, kita tidak bisa hidup kudus. Misalnya, sederhana aja, ya, udah tahu nyontek lagi ulangan salah, tidak benar. Udah tahu kalau nanya sama temennya tugas rumah atau PR, itu tidak benar. Kan lebih baik kerja sendiri gitu ya. Oke lah bertanya, tetapi tidak seluruhnya mencontek dari teman. Nah, adik-adik tahu, tapi adik-adik tetap tanya temennya, bahkan nyalin, ya kan? Terus adik-adik tetap nyontek ketika ulangan waktu masih sekolah offline, sekarang sudah sekolah online ya, gitu. Nah itu, jadi sikap hidup yang benar. Terus yang kedua, misalnya adik-adik tahu ketika makan, sebelum makan, berdoa dulu, ya kan? Nah, tapi nih kagak ada yang lihat ini makan, gue udah lapar. Makan aja, embat aja. Nah itu, ya, sederhana seperti itu harus benar-benar dilakukan. Ya, jadi yang pertama, adik-adik bisa hidup kudus. Kalau yang pertama, melakukan sikap hidup yang benar. Contohnya seperti tadi. Yang kedua adalah taat melakukan perintah Tuhan. Ntar dulu Kak Sandra tanya, tahu nggak perintah Tuhan itu yang seperti apa? Jangan-jangan adik nggak tahu nih perintah Tuhan seperti apa. Terus mau melakukan apa kalau tidak tahu? Iya kan? Nah, taat melakukan perintah Tuhan. Iya kan? Apa yang pertama? Misalnya yang sederhana. Perintah Tuhan apa? Menghormati orang tua. Iya kan? Di dalam 10 perintah Tuhan. Terus yang kedua Tuhan bilang juga, kasihi sesamamu. Iya kan? Nah, yang seperti itu. Lakukan itu. Ya. Bukan berarti kita masih kecil, kita tidak bisa lakukan. Memperhatikan orang yang susah. Bukan hanya memperhatikan, tetapi juga melakukan apa yang bisa kita lakukan. Untuk teman yang susah, teman yang sakit, dan sebagainya. Ya. Jadi yang kedua, taat melakukan perintah Tuhan. Kita sudah tahu tapi nggak dilakukan, juga nggak jadi hidup kudusnya. Oke? Yang ketiga, mengasihi orang tua dan sesama. Mengasihi orang tua. Ya, ini benar-benar sederhana kata-katanya, mengasihi orang tua. Tapi kita lakukan nggak? Mengasihi orang tua seperti apa sih wujudnya? Yang Kak Sandra sering dengar nih, ya, bantu mama cuci piring, bantu mama bersihkan tempat tidur, ya kan? Terus misalkan disuruh pergi ke warung mau misalkan, ya kan? Ada yang lain? Apa bentuk menghormati orang tua? Yang paling sederhana nih adik-adik, bentuk menghormati orang tua adalah berkata-kata yang sopan kepada orang tua kita. Ya, itu bentuk sederhana menghormati orang tua. Tidak ada yang kita lakukan sesuatu, tetapi kita harus sopan. Misalnya, Andre, apa sih? Andre, ya siapa? Ya, iya ma. Nah itu menghormati orang tua. Sederhana ya adik-adik ya, tapi lakukan itu, ya.
Yang terus kemudian yang kedua lagi, ya, berkata-kata yang sopan. Itu jadi berkat loh, jangan salah. Jadi berkat untuk orang tua. Kita walaupun adik-adik masih kecil, kita juga bisa jadi berkat untuk orang tua dengan berkata-kata sopan. Ya, itu yang pertama. Itu bentuk menghormati orang tua. Terus yang kedua, ya jangan dibantah. Jangan dilawan. Kalau adik-adik diajari, dinasehati, disuruh mama papa, diperingati. Nggak ngomong sih, tapi di dalam hati. Terus WA temen, gue sebel banget, aku sebel banget, dan seterusnya, ya. Nah, itu tidak menghormati orang tua, ya. Jangan dibantah. Yang sederhana lagi, kalau mama papa ngomong atau kakak adik atau siapapun orang yang lebih tua atau gurumu, ya, atau temanmu, kalau lagi bicara, ya jangan dipotong. Dengarkan dulu, ya. Mendengar itu jauh lebih baik dibanding cepat-cepat memotong. Jangan dibantah, dengarkan dulu, jangan memotong, ya. Nah, yang paling penting ketika diperintah mama, disuruh mama, dimintai tolong, apapun itu oleh orang tuamu, orang yang lebih tua, bahkan sesamamu, ya dilakukan. Itu adalah bentuk menghormati orang tua dan sesama. Sederhana ya adik-adik. Nah, itu yang pertama tadi apa? Sikap hidup yang benar, taat melakukan perintah Tuhan, mengasihi orang tua dan sesama, dan yang terakhir adalah tekun belajar firman Tuhan. Adik-adik yang kekasih, sampai usia kapanpun, sampai lanjut usia atau usia indah sekalipun, kita harus tetap belajar firman Tuhan. Ya. Jadi tidak ada hentinya, tidak ada selesainya belajar firman Tuhan. Dengan cara seperti apa? Sering membaca firman Tuhan, ya. Seringkali duduk bersama papa mama. Mungkin papa mama menceritakan sesuatu tentang apa yang Tuhan perbuat untuk hidup kita, ya. Itu juga belajar firman Tuhan. Nanti pasti akan adik-adik rasakan ketika adik-adik belajar firman Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, hidup kita semakin menjadi berkat untuk orang lain, orang tua, kakak adik, siapapun yang ada di sekitar kita. Oke? Itulah hidup kudus. Ya, 4 poin tadi. Barangkali nanti masih ada lagi, tetapi itu 4 poin yang harus adik-adik pegang. Yang pertama adalah sikap hidup yang benar. Yang kedua adalah taat melakukan perintah Tuhan. Tidak cukup tahu saja apa perintah Tuhan. Terus yang ketiga, mengasihi orang tua dan sesama. Dan yang keempat, tetap belajar dan tekun belajar firman Tuhan. Demikian adik-adik. Jadi hidup kudus bukan hanya berlaku untuk Musa, untuk Harun dan anak-anaknya, atau hidup kudus untuk pendeta saja yang harus benar-benar hidup kudus, atau untuk bapak-bapak majelis atau ibu-ibu majelis, tidak. Tetapi mulai dari adik-adik sudah harus hidup kudus, hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Yakinlah, ketika adik-adik benar-benar mendengar firman Tuhan, hidup kudus, selalu ada yang baik yang hadir dalam kehidupan adik-adik. Selalu ada berkat yang Tuhan siapkan untuk adik-adik. Demikian adik-adik, biarlah apa yang sudah Tuhan perdengarkan hari ini benar-benar boleh adik-adik lakukan, adik-adik camkan terlebih dahulu, ya. Adik-adik renungkan dan adik-adik lakukan dalam kehidupan setiap hari. Tuhan memberkati. Amin. Kita satu hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Ini semua semakin meyakinkan kami betapa kami layak untuk menjadi anak-anak Tuhan. Mampukan kami Tuhan Yesus, walaupun kami kecil dan muda, kami boleh hidup kudus benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah ini menjadi bekal kami untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, untuk senantiasa taat, takut, dan setia hanya kepadamu Tuhan.
Terima kasih Bapa di dalam surga, inilah kami anak-anak-Mu. Kami naikkan doa syukur kami ini hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat kami, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa adik-adik, Tuhan memberkati. Nah, teman-teman, sudah mendengarkan firman Tuhan ya? Mendengarkan tidak tadi? Hayo. Kalau yang di belakang sih, mendengarkan ya? Iya dong. Koma juga mendengarkan, meskipun tadi ya ke belakang sebentar. Nah, karena mendengarkan dengan baik, berarti kita jadi anak sekolah minggu yang baik. Kita nyanyi yuk, anak sekolah minggu, dengar-dengaran. Yuk. Yuk, yuk. Ayo, Nah. musik. Yuk, yuk, musik. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, taat orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima mahkota. Lagi. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, taat orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima mahkota. Selesai sudah ibadah ini. Salam, tutup dalam doa ya. Oke, yuk, mari kita berdoa. Yuk. Terima kasih ya Tuhan, Kau sudah menjaga kami dari awal kami ibadah hingga selesai. Tuhan, cara kami akan bisa satu sama lain. Tuhan, jangan berkati ya, agar selalu selamat dalam kehidupan ini Tuhan. Dan terus kami doa, amin. Amin. Terima kasih, Salam. Selamat hari Minggu.